Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Atiko Zakimah Fai, NIM akhir 066, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kali ini, saya akan membahas tentang hal yang rentan pada anak-anak dalam literasi media. Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan informasi dan teknologi semakin berkembang pesat. Hal tersebut memaksa manusia dan segala aspek kehidupannya berkembang menjadi media berbasis teknologi digital. Akses untuk menyebarkan dan menerima informasi serta pemberitaan sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan adanya berbagai informasi dan pemberitaan hoax yang dapat menyebabkan pemahaman negatif dari masyarakat apabila tidak didampingi oleh literasi media yang baik. Literasi media menjadi peran penting masyarakat dalam menghadapi perkembangan informasi dan teknologi yang semakin besar. Akan tetapi, tidak semua orang mampu mempunyai kemampuan dan pemahaman literasi media. Terdapat suatu halayak yang sangat mudah terpengaruh oleh adanya informasi atau konten media yang tersebar di teknologi digital. Mereka disebut dengan halayak rentan. Ada beberapa segmen yang menjadikan mereka masuk ke dalam halayak rentan. Salah satunya adalah anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja dianggap sebagai halayak paling rentan terhadap media. Mereka dianggap masih belum bisa membedakan antara baik dan benar, sehingga mereka belum bisa melindungi diri mereka dari berbagai pengaruh negatif yang disebabkan oleh media. Selain itu, tanpa adanya penggunaan literasi media yang baik akan mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu dari pola pikiran, perilaku, perkataan, hingga kesehatan fisik dan mental anak. Dengan demikian, peran orang tua sangat penting dalam penggunaan media. Orang tua harus melakukan pengawasan dan mendampingi anak ketika anak sedang melakukan atau sedang menggunakan media digital. Namun sayangnya, sebagian orang tua di zaman sekarang dengan mudahnya memberikan media digital mereka untuk si anak hanya untuk menenangkan anak dan membuat anaknya tidak rela. Mereka melihat hanya dengan memberikan benda persegi panjang kepada anaknya itu dapat membuat anaknya tenang, entah itu digunakan untuk bermain game atau melihat berbagai video yang ada pada benda segi tersebut. Padahal apa yang mereka lakukan bisa berdampak buruk terhadap masa depan anak. Apabila dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat, anak-anak bisa menjadi kecanduan terhadap media digital tersebut. Ada juga perubahan perilaku pada anak, seperti anak bisa menjadi lebih kasar hingga berani mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Kemudian bagaimana sih perilaku yang seharusnya orang tua lakukan terhadap penggunaan media pada anak? Untuk menghindari pengaruh buruk dari penggunaan media pada anak, ada beberapa tips yang mampu parents lakukan kepada anak ketika menggunakan media. Yang pertama, tidak memberikan screen time yang berlebihan kepada anak, terutama pada bayi berusia 0 hingga 2 tahun. Pada usia ini, bayi belum siap menerima cahaya pada layar, sehingga apabila orang tua memberikan screen time yang berlebihan pada anak, akan memberikan dampak buruk, seperti mengurangi kinerja mata dan otak pada anak, sehingga anak akan mendapatkan rabun dini hingga mengurangi konsentrasi pada anak. Dengan demikian, orang tua harus memberikan durasi penggunaan media pada anak secukupnya. Tidak perlu berlebihan hanya untuk memberikan anak tenang dan tidak rela. Yang kedua, memilihkan konten yang cocok untuk anak seperti
seperti konten edukasi atau cerita teladan. Pada umumnya, anak akan meniru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengarkan. Dengan demikian, orang tua harus mengetahui apa saja yang dilihat dan didengarkan oleh anak-anaknya untuk menghindari pengaruh buruk dari penggunaan media pada si anak. Yang ketiga, ajarkan anak untuk menggunakan media sebagai sarana mencari informasi yang bermanfaat, seperti kesenian, olahraga, musik, ataupun hal lainnya yang bermanfaat. Pastikan juga anak-anak parents tidak terjerumus kepada perilaku penindasan media seperti menggoda, penyebaran rumor, atau memberikan pesan menyakitkan kepada orang lain. Itulah beberapa tips yang mampu parents terapkan kepada si kecil. Tetap pastikan dan dampingi anak-anak ketika menggunakan media. Mari lindungi masa depan anak-anak dari pengaruh media yang semakin berkembang di era globalisasi seperti sekarang. Saya Atika Zakia Marfai, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.